Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Yang kita hormati Bu Ana Wiliana selaku Kepala SMK Negeri 3 Jakarta, Pak Yudi, Ketua Program ULW, Bapak Ibu tim manajemen dan sahabat-sahabat saya yang hari ini hadir. Tinggal siapa ya Bu? Bisa itu jadi dia berada. Ya, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan iman sehingga kita bisa melakukan hal-hal baik dan juga semoga kita lakukan selalu membawa kebermanfaatan dan kebaikan untuk diri kita, untuk orang-orang di sekitar kita, dan juga tak lupa membawa kebahagiaan dan keberkahan khususnya untuk keluarga kita di rumah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, terima kasih atas undangannya hari ini, senang sekali. Alhamdulillah sempat waktu karena memang begitu banyaknya padatnya kegiatan di Dinas Pendidikan yang saat ini, terutama yang perlu kita antisipasi juga untuk tahun yang akan datang, karena sampai saat ini kita sedang efisiensi anggaran untuk tahun 2026, di mana akan cukup signifikan perubahan-perubahan anggaran kita ya Bapak Ibu ya. Jadi istilahnya kalau punya tabungan sekarang nabung beban kayaknya agak banyak yang harus kita efisienkan. Nah Bapak Ibu, sebagaimana tadi disampaikan sama Bu Ana bahwa bantuan pemerintah sekarang itu mengarah ke ULW, senang saat ULW mendapat bantuan, berarti kan memang adanya bukan hanya sebenarnya nggak mesti harus dari bantuan juga, karena memang kita sadari sendiri dari SDM juga yang kalau jurusan ULW kan saat ini juga belum maksimal. Sementara kami juga di Dinas Pendidikan untuk memfasilitasi tenaga pendidikan ini belum maksimal juga gitu. Tapi Bapak Ibu, alhamdulillah sekarang Kepala Dinasnya kembali lagi ya. Dulu beliau pernah menjabat di Dinas Pendidikan, kemudian 2023 beliau jadi aset dan kembali ke bertugas di kementerian, dan sekarang sejak tanggal 7 Mei 2025 beliau kembali. Dan beliau itu sudah memahami kebutuhan kita, dan saat ini sedang ditata gitu guru-guru kita, terutama kami juga dari bidang SMK menyampaikan bahwa available untuk guru kita itu bukan guru normatif adaptif, tapi memang guru produktif yang mungkin tahun 2026 akan jadi bom waktu kita, bahwa guru-guru itu udah habis, sudah banyak yang pensiun. Ini yang menjadi barometer kita salah satunya itu SMK 3 ya, di mana guru-gurunya kan sudah habis. Sekarang itu saya rasakan kan sahabat-sahabat saya udah banyak yang ada yang sudah pensiun. Nah itu udah ini yang masih apa pasti Pak Edi pagi nanti yang nah Bapak Ibu, kalau melihat hal tersebut ini mungkin poin utama di saat tidak ada guru mata pelajaran ataupun bidang kompetensi keahliannya. Kebetulan saya kemarin jadi tim selama 1 tahun bersama dengan BKD Badan Kepegawaian Daerah di Balai Kota menyusun tentang kepegawaian non ASN untuk BLUD. Nanti memang ke depan di SMK BLUD itu hanya ada PNS dan P3K. Kalau kakaknya masih ada guru. Masih ada ya. Nah, nanti bagaimana? Apakah nanti di P3K kah ataukah memang harus nah, kemudian bagaimana apabila tidak ada? Nah, nanti salah satu belanja pegawai yang BLUD itu tidak hanya untuk tenaga administrasi, akan diberikan kalau pergubnya nanti jadi Bapak Ibu ya, salah satu itu kesempatan untuk meng-hire guru tapi namanya guru BLUD gitu. Jadi dengan anggaran BLUD, bukan honor. Jadi karena di sekolah itu gak ada honor, adanya PJLP namanya PJLP. Jadi hanya ada PNS, ASN dengan P3K dan PJLP. KKI-nya tidak ada, gitu. Nah ini yang mungkin nanti jadi salah satu solusi juga, tapi dengan catatan pendapatan BLUD-nya harus ditingkatkan gitu. Kedua Bapak Ibu, kalau menunggu dari Dinas Pendidikan sendiri untuk tenaga
pendidikan atau guru, ini mungkin agak lama, sementara kita butuhnya sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Kita kerjasama dengan industri. Industri itu sekarang udah aware karena industri itu sudah dicoret langsung sama Bapak Gubernur kita, dan juga kita kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, Dinas PPK UKM juga, Dinas Perindustrian, di mana peran industri diharapkan maksimal, khususnya industri-industri yang ada di DKI Jakarta fokus kepada sekolah-sekolah yang ada di DKI Jakarta. Nah, hal ini merupakan satu peluang kita bahwa di DKI Jakarta itu industri itu paling banyak. Industri itu paling banyak di DKI Jakarta. Namun hanya saja sekolah siaga kerjasama dengan industri tersebut. Bahkan Bapak Ibu bicara industri, jangan sampai kita berpikir industri itu komersial, enggak kok. Bahkan mereka kayak tadi kami ada industri ya Bapak Ibu dari PT Asaba sedang mengasih fasilitas pelatihan, kemudian juga dari alumni juga ada juga akan memberikan robot pelatihan dan sebagainya. Nah, hal ini yang merupakan bagian dari kita kolaborasi istilah ini Bapak Ibu. Apalagi tahun depan nanti banyak anggaran yang diefisienkan karena anggaran dari pusat ke pemerintah daerah kita pun udah dipotong itu mulai tahun 2026. Itu bukan hanya DKI Jakarta, seluruh Indonesia yang saat ini lagi pada heboh ya para gubernur-gubernur di daerah karena pemangkasan anggaran tahun depan. Nah, lalu apa? Bagaimana solusi kita? Yaitu dengan creative funding. Bagaimana kita memaksimalkan CSR yang bisa bekerjasama dengan kita. Nah, Bapak Ibu bicara hal tersebut, otomatis kita di sekolah enggak, kalau dibilang harus berdaya, ya saya yakin dengan Pak Yudi, Bu Marta dan Pak Edi yang coba guru PW bertiga, kelasnya banyak, anaknya banyak, muridnya banyak, dan dari dulu pasti kemampuan kita akan selalu kurang gitu kalau bicara tentang pemberdayaan kita di sekolah. Kalau bicara guru saja, lalu bagaimana kita kreatif fundingnya itu, yaitu kita bekerjasama dengan industri yang tadi pun saya dihubungi tadi barusan sama Dinas Parekraf akan ada tour walking tour. Ini bisa dijadikan bagian dari praktik. Kemudian Bapak Ibu tour selama masih di DKI Jakarta, transportasinya itu Bapak Ibu bisa hubungi mobil sekolah, itu available, nggak berbayar. Itu udah linknya difasilitasi. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir gimana, apalagi kalau anak-anak kita banyak yang dapat KJP. Anak-anak kita yang dapat KJP ini terfasilitasi mau ke Ancol berkali-kali, bukan setahun sekali, berkali-kali boleh. Terus museum-museum itu nggak berbayar. Dan apalagi kalau nanti dari KJP termasuk transportasi Bapak Ibu ya, yang ini kita kartu kita ini semua nggak hanya Transjakarta, tidak hanya jadi kota, tapi bisa juga MRT dan LRT free. Kalau Bapak Ibu urus yang terbaru, kalau belakangnya masih merah ke kita, ini baru Transjakarta langsung ada Tigo. Tapi yang sekarang itu putih dan terbaru. Kalau misalnya di Bank DKI ada putih, itu bebas LRT, MRT, Transjakarta semua terfasilitasi Bapak Ibu bisa. Nah, begitu juga anak-anak kita yang KJP. Nah, Bapak Ibu, hal-hal ini yang namanya kita kreatif dalam pendanaan. Jadi kalau hanya mengandalkan bantuan, ya kalau alhamdulillah kalau dapat SK kan nggak selamanya. Terus bagaimana solusinya? Bapak Ibu dalam memberikan pengalaman nggak mesti harus keluar kota. Misalnya Bapak Ibu mau ingin anak-anak paham tentang urban farming, aja ke SMK 63. Itu welcome sekali SMK 63. Karena kenapa kita perlunya anak-anak kita, apalagi ada jurusan boga paham urban farming. Yang saat ini kita ada 3 sekolah yang jadi piloting kantin sehat, yaitu SMK 63 dan 57 dan SMA Semanggiang Muhammad Husni Abdin. Ini dijadikan piloting untuk kantin sehat. Kantin sehat, bicara kantin sehat bukan sekedar kantin, tapi di sana ada kreativitas siswa. Kenapa anak-anak kita harus paham urban farming? Bapak Ibu bukan manfaatnya bukan untuk saat ini atau anak dulu saja. Urban farming akan bekal kita kepada anak-anak kita untuk masa depan dia.
anak-anak belajar bagaimana bercocok tanam dengan lahan sempit yang ada, dengan sebidang tanah kotak yang ada, tapi atau dengan gaya nanti vertikal ya, yang vertikal dan tanaman-tanaman mungkin dengan rumahnya yang sempit, tapi dia bisa bercocok tanam. Ini perlu ilmunya. Jadi kita sekarang Bapak Ibu untuk UPW tidak hanya harus tentang perjalanan, tapi juga bisa kita bisa kita memberikan pelatihan atau belajar dia urban farming, begitu. Ayo kita create untuk jurusan ULW ini. Kenapa? Inilah yang saat ini nanti akan dijadikan misalnya ikon dengan ke SMK 33 jurusan ULW, tapi anak-anak ULW-nya paham tentang urban farming. Nah, dia bisa mengeksplain tentang urban farming. Nah, seperti apa? Ini akan memang sangat dibutuhkan untuk masa yang akan datang. Nah, lalu bukan lagi bicara lagi tentang ULW itu hanya tiket pesawat, begitu Bapak Ibu. Tapi sekarang bagaimana dengan perjalanan darat? Bapak Ibu lihat ada sering di TikTok. Dia perjalanan darat, dia bisa keliling Indonesia, bahkan dia waktu itu menuju ke suatu negara hanya modal uang budget anggaran itu murah, tidak tinggi. Contoh, misalnya dia dari sini dia ke Padang, tapi dia naik kereta. Keretanya connecting kemana-mana, saya dari Tanjung Priok menuju kota, dari kota dia ke Rangkas menuju mana, dia naik keretanya, dia perjalanan darat semua dia pakai. Itu walaupun nanti sekali-sekali lautnya nyebrangnya pasti itu ya di Bakauni. Terus naik lagi kereta, itu perjalanan yang luar biasa. Jadi anak-anak dilatih bisa nanti proyeknya individual tour dengan pengalaman. Ini juga salah satu kreativitas kita. Jadi anak-anak misalnya dikasih tugas setahun sekali minimal kalian misalnya dia mengkreat perjalanan tapi tanpa biaya. Atau bagaimana sekarang nanti di Jakarta Utara ini ya, salah satunya Burona itu kasus di Jakarta wilayah 1 yang leadernya untuk PIC-nya untuk bertanggung jawab tentang urban spotting. Jadi anak-anak pramuka kalau itu mencari jejak di hutan, tapi mencari jejak di city, startnya dari sekolah, ujung-ujungnya ke hutan mangrove, muter-muter berakhir di taman mini dengan transportasi lokal yang ada. Begitu. Jadi misalnya start dari SMK 23 nih, anak naik angkot Jaklingko sampai ke begitu sampai itu dia kemana? Mencari jejak. Setiap dia ke pemberhentian dia harus mengekstrim apa yang dia itu dengan adanya clue. Nanti mulai Desember tanggal 5 dan 6 Desember kalau nggak salah nanti ada urban spotting. Jadi apa? Anak-anak mencari jejak itu bukan di hutan, bukan lagi kuburan, tapi city, kota. Menelusur kota Jakarta dengan transportasi angkot apa yang dia harus paham. Jangan sampai anak ULW sama saya nggak pernah naik Transjakarta, nggak tahu yang namanya Jaklingko. Itu pengalaman kita di sini dulu. Saya pernah punya murid Pak ini UPW di sini dulu mungkin Pak ini tahu dulu namanya Yuni. Orang tua ini memang overprotective ya, dulu orang rumah di sini. Pertama kali kita ada Transjakarta. Kita ajak naik Transjakarta, kebetulan pelajaran saya ajak, kita naik dulu dari Blok Gadung ke Blok M, pulang pergi hanya modal untuk masuk 1.500. Itu si Yuni itu bahagia tuh sampai begini di depan saya. Umat tahu kali dia sama Yuni juga Pak, adiknya Novi. Iya Novi temennya Umat kan? Iya Novi, dia adiknya Novi. Adiknya Novi masih itu ya siapa namanya yang sekarang di Jerman. Ada Novi itu di Jerman. Nah, dia nikah sama orang sana di Jerman. Dan dia waktu itu dapat apa namanya? Dapat Pak ini kagak? Adiknya si Novi itu, dia dapat dari Lute. Jadi dia udah kuliah di Trisakti. Nah, dia belajar bahasa Jerman, dia dapat parents dapat
itu ya orang tua asuh di Jerman. Akhirnya pada Jerman berapa? Yang angkatannya si Bernadette segala, tetap itu orang-orang di Jerman tuh. Si Ika, adiknya Novi, Ika, temennya Bu Bata. Novi kakaknya, adik si Ika. Ya, itu. Iya, itu pada di Jerman semua anak-anak itu. Jadi tadinya itu anak-anak naik angkot nggak pernah naik bus, nggak pernah tahu. Sampai begitu kita ajak sampai dia bilang, aduh bahagia sekali aku hari ini, kenapa aku akhirnya merasa di bis coba. Karena dia tinggal di perumahan, biasa diajarin papanya naik mobil segala apa begitu. Nah ini kan merupakan suatu hal yang mungkin kita bisa gali, gitu. Jadi bapak ibu bisa aja guru pemandu wisata yang tidak hanya harus menggunakan transportasi. Kalau saya bapak ibu betul aja dulu itu tadi Pak Edi. Kalau anak-anak itu kalau jaga saya, lu mau mana bangsa ya bagi saya. Lu mau mana? Hari ini kita jalan kaki jalan kaki dari sini ke PSK. Jalan kaki ke PSK, jalan kaki. Panas, jangan selesai kayak kita keluar. Terus kadang-kadang ke mall mana? Arta Gading. Nah, anak-anak dulu punya yang border kecil. Jadi saya bawa ke Arta Gading dia jam 11. Mereka pokoknya apa yang mereka lihat, mereka cerita. Saya mau melatih anak-anak belajar cerita. Kan ada yang malu-malu, ada yang kalem-kalem, yang berani mesti cerita di mereka rekam. Ya kayak dia, dulu saya sampai punya tugas itu, mereka tugas bulanan, tugas semesteran. Itu wawancara dengan gue ya. Kayak saya kasih tugas anak-anak itu kalau satu kali wawancara sejarah 7, 2 kali wawancara 8, 3 kali wawancara 9. Begitu dulu saya kasih. Terus itu apa? Sebenarnya Bapak Ibu bagaimana kita meng-create tugas kita yang nggak mesti harus deep learning itu. Kalau bicara tentang ULB itu udah deep banget, karena kita udah bukan lagi kita hanya sekedar teori, bukan lagi kita sekedar yang penting mereka paham, mengulang, praktek selesai. Enggak, tapi mereka tuh pengalaman. Kenapa kita seringnya perlunya keluar dulu outing ya, kita ke Bali. Selalu kita ke Bali, selalu tanya kenapa kita sering ke Bali. Karena setiap singkat almarhum teman saya, sahabat kita ya, Pak Tata, selalu bilang setiap perjalanan itu kita punya sense tersendiri dan beda-beda. Walaupun tiap tahun kita ke Bali, gitu. Jadi ada sense-nya, gitu. Jadi Bapak Ibu, tidak ada istilah kalau misalnya kalian heboh nggak boleh keluar kota segala apa. Bagaimana Bapak Ibu meng-create ya? Kita juga nggak mau membatasi ruang gerak Bapak Ibu sebagai guru. Cuma pastikan saja anggaran itu bukan anggaran ditarik buananya, tapi kalau memang anggaran internal itu dijadikan kayak praktek tugas, kayak praktek busana begitu. Kedua, tidak harus beramai-ramai satu kelas berangkat. Mungkin satu kelas bagi 3 shift. Mereka individual tour misalnya ber-7, ber-5 ke Bali, kenapa enggak? Ber-7 begitu. Nah, karena memang kan dulu kan terindikasi kalau anak-anak jalan itu ya kita membiayai mereka, membiayai kita ya gitu. Nah, karena presiden berjalannya regulasi dan regulasi nggak ada sih, cuma istilahnya pendapat masyarakat di mana sehingga tuh perjalanan itu selalu dijadikan ajang kesempatan. Nah, ini Bapak maksud saya gini, jurusan ULB memang bidangnya gitu. Nah, sekarang Bapak Ibu tidak hanya Bapak Ibu yang harus bergerak, kerjasama sama dinas-dinas. Kayak sekarang kan tadi barusan yang menghubungi saya adalah dari dinas Parekraf ya, dia tentang walking tour. Bu Eri tolong dipilihin kapan waktunya berapa, itu apa kita manfaatkan begitu. Momen misalnya kita kan ada kelas industri sama Ancol gitu ya sebenarnya. Kenapa Ancol itu kita bikin kelas industri, saya duduk bareng dengan Ancol agar kita nggak harus 1 semester, anytime anak-anak kita selalu ada di Ancol dan itu sepanjang tahun ada. Bagaimana Bapak Ibu belajarnya? Nah, kan kalau saya kelas industri itu kan ada seminggu di sekolah, seminggu di hotel, seminggu di sekolah, seminggu di Ancol. Boleh, seminggu di. Selama Bapak Ibu bawa payung hukumnya kelas industri, clear, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu istilahnya PKL misalnya 6
bulan. Bukan nggak boleh sih sebenarnya, kan kita udah inginnya tuh PKL itu di semester 6 semua, agar di semester 5 selesai, dan di semester 1 apabila anak direkrut sama perusahaan langsung kita rilis begitu. Kemudian misalnya anak-anak kita yang ke Jepang di semester 6 tidak perlu lagi PKL, fokus aja belajar bahasa Jepang sampai dapatnya R4 begitu, karena kan dia akan bekerja di Jepang. Ada yang mau Jepang? Belum ada. Jadi sampaikan ke anak-anak kalau misalnya nanti ada anak yang mau ke Jepang, ini kan juga udah harus satu sana, nggak harus satu juga. Anak PW juga boleh mau ke Jepang. Ada kan anak perhotelan juga bisa juga. Orang nanti juga diajarin kok skillnya, misalnya dia jadi waiter, begitu diajarin juga. Kalau memang anak-anak kita mau silakan. Nah Bapak Ibu untuk travel kemarin dari tiga-tiga ada yang hadir nggak yang di hotel Siko yang di belakang di Taman City. Tadi bilang ya, di grup ada. Nah itu ditawarin tuh. Nah Bapak Ibu saat dihadiri oleh Aita. Jadi Direktur Aita, ada beberapa travel pusat saya hadir, dan juga teman-teman UPW tuh yang hadir. Disampaikan kan ada paparan tentang kapal pesiar. Ada peluang kapal pesiar untuk anak UPW, untuk anak ULW, di mana anak ULW sebagai tour leader, tour conductor. Jadi bedanya anak ULW sama anak boga sama perhotelan. Kalau perhotelan boga kapal pesiar mereka jadi waiter, jadi housekeeping. Kalau anak ULW jadi pemandu wisata. Pemandu wisatanya di mana kapal itu kan banyak yang bergerak dari sini kemana sebagai tour leader. Nah itu diajarin sama iklan juga tuh Pak Edi sama ikatan tour leader kemarin datang siap, dan itu mereka welcome dari perusahaan kapal pesiar untuk PKL atau magang anak-anak jurusan PW. Terus ya kapal pesiar. Jadi tapi posisinya dia sebagai pemandu. Karena gini loh, ternyata di kapal pesiar itu disampaikan kemarin itu di kapal pesiar itu kan ada orang yang berangkat harus ada leadernya kan. Nah kalau dia individual tuh tanpa ada pemandunya, itu banyak yang mereka tuh over budget ternyata di kapal pesiar itu. Ya kalau yang uangnya banyak uang sih aman-aman aja ya. Tapi begitu dia punya tour leader, lebih hemat, hampir 50% hematnya. Karena dia jelas, hari ini program apa, kemana dari situ saya ke Labuan Bajo. Nah nanti di Labuan Bajo apa aja kegiatannya, sampai dia balik lagi ke Jakarta. Itu kan hanya luar negeri, dalam negeri juga ada, begitu. Dan itu momennya anak PW juga ternyata ULW, jadi bisa. Jadi nggak hanya PKL-nya tuh selalu travel sama museum, terus juga bisa ditawarkan kemarin PKL anak-anak bahkan terjadi juga. Jadi begitu kita lihat ternyata banyak kesempatan-kesempatan. Dan waktu saya ke Labuan Bajo itu ternyata yang kan kalau di Labuan Bajo itu kan kita naik pram pinisi ya. Kita 3 hari 2 malam nginep di kapal itu kita hanya di kapal, bukan paket yang pakai di hotel. Kita hanya nginep di kapal, begitu arrival di bandara kita langsung ke pelabuhan, naik kapal 3 hari 2 malam. Saya tanya di situ ada anak-anak siapa? Anak-anak SMK Kupang itu PKL jadi pemandu kita. Nanti dari kemana-mana. Sampai kita kan hidup di kapal itu ya. Terus nanti kita besok kemana? Oh nanti kita ke Pulau Tidar, nanti ke sendiri. Mereka dijelasin. Dan itu anak-anak UPW. Begitu. Jadi di kapal polisi itu aja ada anak-anak UPW-nya, ada anak-anak UPW. Jadi sebenarnya peluangnya ada. Dan PKL Bapak Ibu di saat ini kami mendata untuk PKA ya, untuk tes kompetensi akademik yang nanti dilaksanakan di 1 November nanti. Ternyata begitu kami datang, Bapak Ibu tahu nggak? Tapi teman-teman SMK swasta, dia punya murid ada yang PKL sampai ke Maluku Utara, ada yang di mana-mana. Sampai kami diminta sama provinsi yang anak-anak itu mau numpang untuk tes PKA kan. Kalau kami kan di situ banyak ada sekolah-sekolah kita juga ditumpangi dari provinsi lain untuk join tes PKA ini, misalnya di SMK 3 gitu kan, yang terdekat dan
tiga-tiga. Makanya SMK tiga-tiga. Tapi kalau kami nggak minta surat, tapi mereka minta surat. Begitu kami data dari sistem